Oke, selamat malam Mister. Ya, sungguh berterima kasih bisa buat tugas lagi setelah beberapa waktu tidak buat tugas sama sekali. Eh, ya saya mohon maaf karena tugas saya baru kelar sekarang. Sebenarnya tadi mau kerja Mister cuman sakit. Eh, ya, jadi baru bisa kerja sekarang begitu Mister. Semoga Mister sana baik-baik saja ya. Tuhan melindungi Mister, walaupun kita mungkin tidak akan bertemu lagi, tapi saya berdoa dari sini Tuhan tetap menjaga Mister di sana. Oke, kembali lagi ke topik ya, soal ujian praktek ini. Poin pertama adalah presentasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Mister. Yang baik dan benar tentunya baku. Presentasi dengan suara jelas dan lantang. Oke. Sekarang. Bersikap dan berkata yang sopan saat presentasi. Baik, Mister. Mohon maaf, rambut saya sudah gondrong. Mohon maaf. Mampu menjelaskan materi dengan sedetail mungkin. Pertama, nama. Oke. Nama dari produk saya adalah simple aja, Mister. Simple. Nama produk saya itu namanya Donat. 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 Ya, itu hanya warna. Ya. Di sini saya memilih warna-warna yang agak mencolok. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah daya tarik tentunya. Itu menjadi sebuah daya tarik dan juga membuat orang wah tidak bosan nih lihat warnanya. Jadi pengen membeli kembali produk saya. Dan itu yang saya suka. Sebagai seorang pedagang tentunya menjadi toko paling laris itu yang paling penting. Asalkan jangan pakai cara jin. That's it. Oke, next. Bentuk. Ya, sebenarnya bentuknya sama aja sih. Donat kan kita harus tahu harus bulat, ya kan? Harus bulat. Tapi di produk saya ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ya kalau dibandingkan dengan produk yang serupa, itu donat saya itu di dalamnya ada isi daging gitu. Ya mungkin selama ini orang pilih yang krim-krim manis-manis begitu, tapi saya berbeda. Walaupun saya suka manis, tapi saya juga suka daging-dagingan begitu. Yang biasa saya pilih itu daging abon ikan tuna. Kebetulan ibu saya suka dengan membuat abon ikan tuna. Jadi saya mulai berpikir begitu. Bagaimana kalau saya buat donat tambah ikan tuna? Nah, gue coba pakai topping coklat. Ya, coba buat dulu nih. Coba pakai topping coklat. Di dalam tuh nggak ada bulatan. Nah, di bulatan itu diisi dengan itu tadi, abon ikan tuna. Dan rasanya ya pasti enak lah. Pasti enak. Oke, next. Daya tarik. Daya tarik bagi konsumen. Ya, tentu yang membuat saya daya tarik itu pertama dari packaging, ya. Dari packingnya bagaimana kita memilih warna yang enak mencolok, ya. Terus juga saya selalu membuat donat kan kalau kita buat di dalamnya, kita harus buat surprising begitu. Wah, luar manis ternyata dalamnya isi sayuran, ya kan? Itu yang buat konsumen daya tarik menjadi itu membuat produk saya itu sebagai daya tarik tersendiri. Karena saya juga buat ya tidak melulu lantah, misalnya toppingnya di atas itu strawberry misalnya ya, strawberry. Mungkin di donat satu isinya daging, tapi di sisi lainnya bisa coklat, bisa ikan tuna abon, bisa daging babi misalnya. Itu yang ya menjadi daya tarik tentunya ya. Oke. Next. Ciri khas produk tersebut. Oke. Seperti yang saya katakan sebelumnya di poin-poin sebelumnya,
ciri khas dari produk saya itu adalah produk saya ini pertama dibuat oleh saya sendiri, ya, dibantu oleh adik, ya, Andin, dibantu oleh ya berbagai karyawan, ya. Kebetulan saya sudah mempunyai karyawan sekitar 50 orang dan sudah memiliki 3 cabang, ya, puji Tuhan, alhamdulillah, punya cabang di 3 kota. Pertama ada Pacarakan, ada Seriti dan Masamba. 4 deh, sama Palopo juga, ya. Palopo. Oke, ciri khas dari produk tersebut sebenarnya ciri khas produk saya itu sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Itu pertama isian daging, ya kan? Isian daging, tapi di atas lainnya apa topping apa segala sesuatunya stroberi, tapi dalamnya bisa daging, bisa sayur, ya kan? Ya, itu yang sebenarnya jadi ciri khas juga, ya, packaging. Terus tempat kami juga itu kalau misalnya ada ya pembeli lah istilahnya, pembeli bosan mau bawa ke rumah, kita siapkan tempat tuh bukan kayak jual donat pinggir jalan begitu, tidak, ya, ala-ala kafe begitu. Jadi produk kami itu tidak melulu lantak kayak kita ambil copot hanya di pinggir jalan begitu, tidak. Jadi kita siapkan tempat, place. Kita juga ada menu-menu lain seperti minuman, ya, minuman yang sehat tentunya, ya, jus apa segala, teh hangat, kopi begitu. Itu yang jadi ciri khas. Selain dari produk, kita juga siapkan tempat begitu. Oke. Next poin yang terakhir, mampu menjelaskan pentingnya jiwa kewirausahaan di era sekarang ini sedetail mungkin. Oke. Ya, kebetulan kemarin saya itu mencoba mendaftar di kampus UPH dan saya memilih business entrepreneur, ya, kewirausahaan. Tapi mungkin Tuhan berkata lain, ya, nggak lolos di 100%-nya. Tapi saya berharap kalau lolos 80%-nya pasti akan saya ambil begitu, ya. Oke, kembali ke topik. Mampu menjelaskan pentingnya jiwa kewirausahaan di era sekarang ini. Jiwa kewirausahaan itu memang sangat penting di dunia sekarang ini. Apalagi, ya, tentu sekarang masuk di industri 4.0, ya, dimana semua segala mesin apa segala sangat membuat banyak orang itu bisa menganggur karena semua pekerjaan dulu dari packaging, dari mulai apa istilahnya di pabrik-pabrik itu yang membuat produk, labeling apa segala itu semua dibuat tangan dulu sebelum masuknya industri 4.0. Tapi sekarang dari packaging, dari cara buat makanan semua udah robot sana sini, ya. Kalau mobil dulu pakai cat manual sama manusia, sekarang sudah tidak. Sekarang pakai, ya, mesin apa segala, robot istilahnya, ya. Nah, di sini justru di situ anak muda zaman sekarang, ya, itu harusnya menjadi suatu dorongan bagi kita untuk ayo berkarya menjadi wirausaha. Bagaimana lagi kita bisa makan kalau tanpa berusaha begitu? Bagaimana lagi caranya? Nah, justru saya merasa 4.0 itu sangat membantu juga dalam memotivasi anak muda, memotivasi orang-orang untuk memulai jiwa wirausaha. Begitu. Karena sangat penting. Tanpa kerja kita nggak bisa makan. Tanpa berusaha kita tidak bisa makan. Nah, jiwa kewirausahaan sekarang berbeda dengan jiwa kewirausahaan yang dulu. Jiwa kewirausahaan sekarang itu orang lebih condong kepada yang unik-unik. Misalnya kayak saya tadi, saya buat donat, di atasnya itu seperti enak manis begitu, dalamnya daging, ya kan? Daging, sayur apa, abon. Nah, ya, orang zaman sekarang tuh lebih suka yang begitu dan terbukti laku, ya kan, sampai saya buat 4 cabang begitu. Ya, itu yang sangat penting sih, karena pertama dorongan ekonomi juga semakin tinggi sekarang, ya, tuntutan ekonomi
tuntutan untuk bisa makan saja, ya kan. Eh, ya, Tio Corsano memang harus ditumbuhkan. Setiap orang harus punya, setiap orang harus punya. Mengapa demikian? Karena ya, kalau tidak memiliki jiwa seperti itu di dunia sekarang ini tentunya ya, dimana semua teknologi serba ada, kamu membuat ini bisa, kamu membuat itu bisa, tidak ada lagi yang susah sekarang. Semua sudah tersedia begitu. Sisa bagaimana manusia ini yang kreatif itu memanfaatkan teknologi begitu. Dan saya rasa nggak susah lagi lah istilahnya kan. Butuh dana juga, banyak investor-investor ya, presentasi saja depan mereka minta dukungan dana. Hanya diperlukan keberanian, keberanian yang paling utama dan terutama itu ya. Oke, yang pertama, poin pertama tadi adalah punya semangat ya, karena tuntutan sekarang itu tinggi begitu, punya semangat. Yang kedua ya, manfaatkan apa-apa yang ada di sekelilingmu. Sekarang sudah banyak tersedia, banyak sekali tersedia. Mungkin kalian bisa mencoba rokok rasa buah misalnya, itu bisa bisa kalian cari tahu bagaimana itu. Apalagi yang susah zaman sekarang, coba internet semua ada begitu. Yang ketiga, fokus. Tanpa fokus kita tidak bisa berkarya terlalu baik. Mungkin di awal bisa, tapi nggak fokus, akhirnya redup. Nah, itu yang kita butuh, fokus. Fokus yang paling utama. Ya, yang salah satu yang paling utama juga, sorry. Yang keempat apa sih tadi? Oke, yang keempat adalah keberanian. Ya, berani, harus berani pertama. Fokus, berani, ya itulah. Ya, kalau tidak berani fokus, jadi apa kita? Oke, mungkin itu saja dari saya, Mister. Silakan menikmati produk-produk saya yang ada di Palopo, tepatnya di Jalan Obuto Sampaile nomor 39. Di situ ada cabang saya, bisa ke sana. Silakan nikmati makanan saya di sana. Di sana ada banyak karyawan saya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye bye.